Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Baiklah, di sini akan ada penjelasan sedikit mengenai laporan keuangan sederhana. Di sini tertulis transaksi dari pertanggal 2 Desember tahun 2019. Kemudian kita akan membuat yang pertama adalah membuat pencatatan transaksi keuangan. Jadi di sini ditulis dari tanggal 2 di sini ditulis Tuan Yaboga membuka rekening di bank atas nama perusahaannya dan menyetorkan sebesar 30 juta sebagai modal. Di sini ditulis tanggal 2 bulan 12 penyetoran modal awal. Kemudian di sini ada yang namanya aset atau harta, kemudian di sini ada kewajiban dan ekuitas atau modal. Kemudian di sini ada kolom catatan. Nah, di sini yang berwarna hijau di sini adalah termasuk harta. Harta di situ diantaranya ada kas, ada piutang, ada perkap, itu adalah perlengkapan, bisa juga peralatan masuk di situ. Jadi kolom ini bisa ditambah sesuai dengan kebutuhan yang ada. Kemudian untuk berikutnya di sini ada kolom kewajiban dan modal. Kewajiban dan modal di sini ada utang dan ekuitas atau modal. Nah, di sini Tuan Yaboga menyetorkan uang 30 juta masuk ke harta berupa kas 30 juta. Kemudian di sini di kolom kewajiban dan ekuitas atau modal masuk ke ekuitas 30 juta. Catatannya adalah ekuitas awal atau modal awal. Kemudian berikutnya di tanggal 3 ada pendapatan jasa layanan makanan. Kita tulis di kolom berikutnya tanggal 3 pendapatan jasa secara kredit. Otomatis di sini di aset harta ini akan muncul sebagai piutang karena belum dibayarkan. Kemudian di kolom kewajiban atau ekuitas ini masuk ke modal. Masuk ke modal di sini 6.500.000, keterangannya adalah pendapatan jasa. Kemudian berikutnya tanggal 5 ada beban sewa kantor. Beban sewa kantor dituliskan di sini. Pembayaran sewa kantor. Karena ini adalah pembayaran, maka secara otomatis uang kas akan berkurang. Jadi ini berkurang 2.100.000. Kemudian di sini di kewajiban atau ekuitas akan berkurang secara otomatis 2.100.000. Jadi kas berkurang, modal juga berkurang 2.100.000. Di kolom keterangan kita tulis beban sewa kantor. Berikutnya tanggal 8 dibeli perlengkapan. Otomatis pembelian perlengkapan. Di sini ada kolomnya perlengkapan. Nah, di sini perlengkapan bertambah. Kemudian karena di sini dibayar dengan utang secara kredit, jadi di sini adalah utang. Jadi kita masih hutang 4.500.000. Di sini di keterangan ada catatannya utang usaha. Kemudian yang berikutnya adalah dibayar utang kepada kreditur. Jadi pembayaran hutang. Pembayaran hutang otomatis kas akan berkurang sejumlah 3 juta. Lalu di sini hutangnya sudah berkurang 3 juta. Jadi kasnya berkurang 3 juta, kemudian di sini juga utangnya berkurang 3 juta. Ini untuk pencatatan transaksi. Lalu langsung saja kita ke bawah, di sini saldo. Nah, di sini saldonya ada kas, piutang dan perlengkapan. Di total adalah 36.550.000. Kemudian yang sebelahnya di sini juga kewajiban dan ekuitas. Ini harus sama jumlahnya, 36.550.000. Nah, jadi jumlah dari harta ini harus sama dengan jumlah modal dan hutang. Ini pencatatan transaksi keuangan. Setelah itu baru kita buat neracanya. Nah, neracanya kasnya ini diambil dari sini. Nah, ini ya, ini kas, kemudian ini tadi piutang, ini tadi perlengkapan. Kita masukkan ke sini. Totalnya 36.550.000. Nah, kas, piutang, perlengkapan ini adalah termasuk aset atau aktiva lancar. Jadi total aktiva lancarnya adalah 36.550.000. Kemudian untuk yang pasiva di sini adalah kewajiban atau utang ditambah dengan modal atau ekuitas. Nah, utangnya di sini dilihat tadi di atas ada 1.500.000, kemudian ini total modalnya tadi 35.050.000. Nah, jadi ketemulah 1 juta ditambah 35 juta, ketemunya sama. Nah, kemudian untuk membuat laporan laba rugi itu adalah pendapatan dikurangi dengan beban. Jadi pendapatan ini dikurangi dengan beban-beban. Ya, jadi pendapatannya tadi ada pendapatan jasa dan pendapatan lain-lain. Jadi ada 2. Kita lihat di sini.
pendapatannya ada dua macam ya. Jadi pendapatan tunai, kemudian ada pendapatan lain-lain 20 juta, kemudian ditambah 5 juta, kemudian ditambah 6.500.000. Jadi pendapatannya di sini ada pendapatan jasa 26.500.000 ditambah pendapatan lain 5 juta, total dari yang atas tadi. Kemudian dikurangi dengan beban. Jadi pendapatan dikurangi bebannya yang di atas tadi kita jumlahkan di sini, maka akan ketemu laba bersih. Nah, dari laba bersih di sini akan kita buat menjadi laporan perubahan modal atau ekuitas. Laporan perubahan modal di sini terdiri dari modal awalnya tadi Tuan Yamada 30 juta, kemudian laba bersihnya tadi 6.250.000, kemudian dikurangi dengan prive ini adalah pengambilan pribadi. Jadi di sini ya, di sini Tuan Yamada dia akan mengambil uang secara pribadi untuk keperluan pribadi ini di tanggal 25 di sini 1.200.000. Jadi penambahan modal bersihnya 6.250.000 dikurangi 1.200.000. Penambahan modalnya adalah 5.050.000. Sehingga perubahan modal awalnya tadi 30 juta, dari sini 30 juta ditambah dengan penambahan modal bersihnya yang sudah dikurangi dengan prive 5.050.000, sehingga totalnya adalah 35.050.000. Ini adalah modal akhirnya. Jadi seperti itu anak-anak untuk pembuatan laporannya. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.